Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Sebab di pagi yang cerah ini Tuhan sudah membangunkan kita kembali. Karena itu kita patut bersyukur, sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini. Karena itu kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 30 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia juga adalah Allah yang melindungi dan Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-8, dan itu artinya kita akan baca kitab Keluaran pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba baca dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Sekali lagi saya mengingatkan agar seluruh sidang jemaat Tuhan dapat membaca keseluruhan pasal ini sehingga saudara dapat memahami apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita hari ini. Sekali lagi, baiklah, saya akan coba baca ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara yang kekasih, jika merenungi kasih dan kuasa Allah, sungguh luar biasa penyertaannya di sepanjang hidup kita, bukan? Dia memberikan kesehatan sampai pada hari ini, menambahkan berkat dan rezeki buat kita, dan menyediakan kebutuhan kita dengan memberkati pekerjaan kita, sehingga Dia juga memampukan kita untuk bekerja. Akan tetapi, jangan pula kita lupa bahwa Allah juga hadir dalam kesesakan, kesedihan, dan luka kita. Hal terpenting dari semua itu adalah kita diberikan damai, sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Allah yang Maha Kuasa juga terbukti dalam sejarah. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena itu Allah melalui Harun dan Musa kembali menunjukkan kuasanya. Harun mengulurkan tangan dan tongkatnya ke atas segala air di Mesir. Apa yang terjadi? Banyak katak bermunculan dan menutupi daerah Mesir. Walaupun demikian, Firaun juga mengandalkan para ahli sihirnya. Mereka pun ternyata bisa melakukan hal yang sama dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Akhirnya, katak semakin banyak bermunculan meliputi tanah di Mesir. Bisa kita bayangkan, ini pasti keadaan yang sangat kotor dan menjijikkan. Sesudah itu, Firaun agaknya tidak tahan lagi dengan situasi itu. Firaun meminta kepada Harun dan Musa agar melenyapkan katak-katak itu sambil berjanji akan melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Musa pun berdoa kepada Allah. Dia meminta agar katak-katak itu lenyap kecuali di sungai Nil. Allah mengabulkan permintaan itu. Tuhan melenyapkan katak-katak tersebut sehingga ada kelegaan bagi bangsa Mesir. Akan tetapi Firaun ternyata melupakan janjinya. Dia tetap mengeraskan hati dan sengaja melupakannya. Walaupun kita tahu bahwa sikap ini sudah difirmankan Tuhan sebelumnya. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Lewat kisah ini kita melihat bagaimana Firaun sudah melihat kuasa Allah, namun dia masih tetap mengeraskan hatinya. Karena itu sebagai pesan yang sangat pribadi buat kita, janganlah kiranya kita seperti Firaun. Banyak hal yang sudah dinyatakan Allah bagi kita, bukan? Namun kadang-kadang kita masih mengeraskan hati untuk tidak dengan sungguh hati melayani dan mengasihinya. Karena itu dijauhkanlah kiranya sifat ini dari hidup kita. Kita telah mencicipi segala kasih karunia Allah sampai saat ini. Karena itu jangan pernah mengeraskan hati untuk terus setia, untuk terus berbakti, untuk terus belajar melayani. Jangan pernah mengeraskan hati kita
untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan yang ada pada kita. Karena itu sidang jemaat Tuhan, jadilah menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Dia telah melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Dijauhkanlah kiranya kita dari sifat seperti Firaun yang telah melihat kemuliaan Allah namun mengeraskan hatinya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya diberkati kita dengan perenungan kita hari ini dan menyemangati kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengecap kasih karunia Allah. Jangan pernah mengeraskan hati kita untuk belajar melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Dan sepanjang hari ini kiranya Tuhan memberkati hidup kita dan digenapi apa yang difirmankannya buat kita, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan dibuatnya berhasil. Serta kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkatilah kita pula bersama dengan orang-orang yang kita cintai sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.